selamat malam sebelumnya. Di sini sudah hadir tamu kita, adik gua sendiri sebenarnya sih. Di sini dia akan menceritakan suatu kejadian horor. Yang pertama kejadian di SMK aja ya, nggak usah kita sebut nama SMK-nya. Masih udah banyak yang tahu sebelumnya untuk kejadian ini. Gimana aja perasaannya hari ini? Untuk saat ini? Tegang banget. Tegang apa-apa. Jadi sebelumnya kita menceritakan tentang kejadian hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah. Hah? Oh ya, oke baik. Guys, ini kita bukan lagi dapat project, bukan project ya. Kalau iklan, angkat member apa, kita kan pakai produk Tiger nih. Bukan di promosi, apa? Bukan di apa nih? Bukan di endorse ya guys. Oke. Ini kalau ada yang edisi Black Borneo kita lelang nih. Real ya, harga tertinggi lah nanti diangkut. Oke, lanjut ke cerita kita hari ini untuk Ajijah. Ya, dipersilakan untuk yang cerita SMK dulu tuh kali ini. Oke. Jadi ceritanya gini, pada saat itu gue lagi ada acara LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Gini suaranya aja, nah, kayaknya kurang kencang deh. Oke. Jadi pada saat itu pas tahun sekitar 2019, pertengahan 2018 lah, atau pokoknya 2018-2019. Nah pas itu kan awalnya tuh udah situasi gue tuh udah kayak ngerasa udah gak enak banget gitu kan. Nah itu udah pertama gue ceritain kejadian yang mana dulu nih, yang pertama kali gue tapi jangan dari berangkat, selama kan dari berangkat. Oke. Jadi pertama kali banget ya gue ngadain LDKS itu pada saat gue masih kelas 1, itu pas gue lagi di LDKS tuh. Pokoknya kejadian aja jangan sampai kelas 1, lu kan kelas 3 kan kejadian. Iya, pas itu tuh pas gue kelas 1 dulu. Kelas kan 1 ya? Pas pertama kali itu kan gue pas lagi kelas 1, itu pas gue lagi di LDKS itu satu angkatan itu gue kesurupan semua. Terus sama yang kedua itu pada saat gue kelas 2 itu kan gue pertama kali tuh gue ngadain LDKS, gue tahu tuh gimana LDKS tuh kan. Nah itu ada yang meninggal tuh, gue nggak tahu kenapa gitu kan. Dan terus pas yang kesurupan ini pertama tuh gue LDKS, abis itu pas gue sampai di sana itu rame banget kan, rame seperti biasa gitu kan gue LDKS. Nah terus pas sampai ke acara, sampai ke dalam LDKS-nya udah tuh kan masuk seperti biasa. Tapi pas lagi gue masuk, pas gue lagi pertama kali masuk tuh teman gue yang satu abis taruh-taruh barang itu dia pingsan. Ternyata ini kejadian di mana lokasinya nih, di daerah Parung, Jawa Barat. Ini LDKS pertama berarti apa yang kejadian nih? Pas pertama kali gue LDKS itu. Berarti bukan yang kejadian nih ya? Enggak, gue itu pada saat itu gue kejadian itu juga. Karena kan gue LDKS itu 3 kali, itu pertama kali 2 kali itu kejadian kan. Nah yang pas gue pertama kali itu teman gue pingsan, nggak taunya dia punya asma, padahal sebelumnya itu dia nggak punya asma sama sekali. Itu setelah dari kejadian orang tuanya ngasih tahu, padahal anak gue tuh nggak punya asma gitu, tapi kok tiba-tiba pas ikut LDKS ini tuh anak gue kok bisa kena asma gitu kan. Nah terus udah tuh dia dilariin ke rumah sakit dan salah satu guru gue dampingin gitu kan. Nah terus setelah itu udah tuh kan makin hari makin malam gitu kan, dan gue punya teman satu emang kondisi dia emang gak bagus gitu kan, udah mulai kerasa gak enak tuh dari habis maghrib gitu kan. Nah pas habis maghrib kita ke bawah ke tempat lokasi itu kan, kita sholat rame-rame gitu kan. Nah, itu tempat apa sih buat tidur cowok gitu kan, tempat tidur cowok sama beberapa OSIS gitu kan. Nah pada saat itu tuh mulai pas malam-malam yang abis sholat isya kan, kita sholat maghrib sekaligus sholat isya kan. Nah pas sholat isya dimulai, si temen gue ini yang udah badannya lemas, yang tiba-tiba asma ini ya? Enggak, yang tiba-tiba asma kan udah masuk rumah sakit gitu kan. Nah itu udah tuh dia udah nggak ada lagi kan di situ. Nah terus temen gue ini, sebut aja namanya dari Mawar lah, sebut aja si Mawar. Nah si Mawar ini rasanya udah nggak nyaman banget nih orang ini, udah nggak nyaman banget gitu kan.
Terus pada saat sholat isya dia udah tuh tiba-tiba langsung masuk kesurupan gitu kan. Kesurupan lagi sholat itu. Setelah sholat kan udah tahiyat, tiba-tiba dia pingsan terus kesurupan. Terus dia dilariin ke atas dong, lariin ke atas itu barak. Ke barak lah gitu kan. Nah terus abis itu udah tuh kan mulai kayak makin canggung, gimana sih namanya dari gimana sih namanya itu, kalau misalnya pertama kali ngelihat orang kesurupan gitu kan pasti kan ada kayak takut, udah nggak mau denger lah atau gimana gitu kan. Yang penting kesurupan ya. Udah pada takutan kan. Nah pas itu kita lanjutin ceramah gitu-gitu segala macam. Nah itu kan bilik-bilik kan, tempatnya bilik-bilik itu cuman disekat, cuman kayak pintu kecil, dan itu kita bisa ngeliat depan si ceramah. Namanya orang-orang dulu kan pasti ceramahnya lama banget gitu kan, dan di ruangan itu di bilik-bilik itu dikasih ada foto-foto zaman dulu gitu, kayak zaman dulu itu yang punya rumah gitu kan, emang itu rumahnya kosong gitu kan. Nah pas itu makin lama makin si suaranya si Mawar ini teriak gitu kan, wah gitu kan, padahal udah diazanin sama OSIS gua kayak itu lagi di itu ya, lagi dievakuasi itu ya. Ya kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak terus kedengeran sampai bawah gitu kan, karena kan dari atas sampai bawah kan kedengeran, terus pada kerasa takutan kan. Awalnya dari banyak tiba-tiba mengecil jadi makin habis tuh si Mawar ini suaranya. Udah habis, orang-orang kan pada ketakutan, terus pada dilariin tuh tinggal sekitar 10 orang lah, gue nggak ingat banget tuh kan 10 orang. Ya udah gue langsung cuci tangan kan ke si ceramahnya, gue bilang Pak Ustadz maaf, teman-teman saya pada kesurupan semua Pak, udahan dulu aja. Pokoknya banyak banget, satu angkatan gitu itu kan, ceramah cewek. sesat apa bener aja? Bener. Gimana sih? Enggak, jadinya. Mungkin si ceramah itu emang kayak halo gitu, kayak biasa aja gitu kan, namanya orang bentar. Itu kan diingatin di atas ya tadi ya. Enggak ada. Terus? Kan gue udah bilang ada yang dengerin. Dah, yuk. Ya. Dibuka aja. Sebelumnya gue minta maaf banget buat yang enggak make. Terus yang merasa pendengar, minta maaf banget. Di sini gue cuma menceritakan aja sih gitu kan. Nah, terus setelah itu abis itu kan selesai itu acara. Terus gue pertama kalinya banget di hidup gue ngeliat orang kesurupan gitu kan, satu angkatan. Dan itu kan gue akhirnya balik ke itu kan tempat gue pada tidur, tempat gue pada tidur gitu kan, itu tempatnya gue tidur sama angkatan gue gitu kan, sama satu angkatan. Terus tiba-tiba itu isi di dalam itu kesurupan semua, kayak yang itu cuma perbedaan antara satu ini orang kesurupan, satu ini orang nggak kesurupan. Jadi orang nggak kesurupan cuma kayak gitu doang, udah tutup rapat-rapatnya biar dia tuh nggak dengar suara kesurupan kan. Terus gue bantuin di situ, nggak ada yang bisa baca Al-Quran kan, paling ada bisa yang ceramah gimana yang ceramah bantuin yang di bawah, pokoknya udah kalah kabut lah. Jadi tuh langsung guru langsung turun tangan gitu kan. Terus gue baca Al-Quran di situ, baca Yasin, karena gue disuruh baca Yasin karena semua pada ngikut itu kan. Dan itu pada nggak ada yang bisa, angkatan gue paling beberapa, tapi dia pada nggak mau kan. Terus gue baca Yasin di tengah-tengah orang kesurupan tuh kan. Tapi tuh gue ngerasa kayak gila, ini panas banget, ada yang ngelilingin gue gitu kan. Tapi banyak banget mas, jadi kayak ada yang gini, satu orang satu malam-malam tuh ngumpulin gue gitu kan. Di situ gue udah kayak takut. Terus gue baca Yasin teriak gitu kan, Yasin Al-Quran tuh makin kencang gitu kan, makin kencang. Terus gue ngeliat beberapa orang yang kesurupan. Terus habis itu ngeliatin apa di azan kayak gitu segala macem ya. Udah kayak gue rasa takut. Dan itu pertama kalinya banget, gue gak ngerti itu kenapa gitu kan. Dan terus setelah itu udah semua udah dibersih-bersihin, udah pada selesai. Tapi pada saat itu gue tetap gue nggak bisa tidur kan di acara-acara kayak gitu kan. Terus habis itu gue baca Al-Quran aja, tiap hari gue baca Al-Quran gitu kan. Nah terus yang ada yang tidur di paha gue tuh. Pas tidur di paha gue tiba-tiba itu siapa, temen lo apa temen gue. Nah pas tidur di paha gue Asisnya bilang sama gue, Jah di paha lo ngeliatin waktu itu kayak terus gue langsung temen gue langsung ngeliatin gue gitu kayak udah menakam mata dia belum gitu kan. Terus gue langsung sebelumnya kesurupan tuh kesurupan gitu kan. Terus abis itu gue lempar Al-Quran aja kan. Gue lempar Al-Quran matanya fokus lu? Enggak, gue gak gitu. Gue lempar Al-Quran, gue langsung kayak di belakang Osis gue kayak takut gitu kan. Gue kayak takut banget gitu kan, gue gak mau gitu kan. Terus abis itu
Udah tuh kan semua udah selesai kejadiannya, tiba-tiba ada teman gue itu namanya, anggap aja sih namanya si Putri lah ya. Nah si Putri ini ternyata pingsan, dia pingsan. Yang melotot tadi tuh ya? Enggak, beda. Bukan. Dia beda orang lagi. Nah dia pingsan, ternyata dia dibawa sama orang, dibawa alam sadar, dia dibawa sama orang wilayah situ. Itu orangnya itu ngasih tahu ini wilayah yang kita tempatin itu apa gitu kan. Dan ternyata dia bilang di tempat ini ini yang kita tempatin itu baru halamannya dia. Dan kan di belakangnya itu kan hutan, semuanya hutan, udah kita nggak bisa ngeliat kan hutannya itu sebanyak mana kan. Bener hutan? Bener hutan. Itu hutan itu makin lama ternyata itu baru rumahnya dia gitu. Dia lah ya. Tapi itu udah bawa alam sadar kita semua kan. Dan untungnya kata dia kita nggak ngadain acara dalam api unggun. Kalau udah acara api unggun terus jurit malam udah hilang semua itu di dalam hutan kan, kayak nggak tahu lagi gitu kan. Nah terus dia ngasih tahu, dan dari situ dia bisa ngeliat setan akhirnya. Dari situ dia bisa ngeliat yang bawa alam sadar, dia bilang bisa ngeliat. Waktu itu dia ceritain sama gue aja, oh sih sebelah lu tuh ada dia gitu kan. Dia selalu ngasih tahu ke gue ada dia gitu kan. Dan habis itu setelah dari situ ternyata udah semua udah rapi, udah nggak ada lagi gitu kan. Tapi pada saat itu setan-setan itu dimasukin ke dalam kamar mandi cewek sama si penjaga itu penjaga gua kan. Nah abis itu penjaga ke sekolah, maksudnya penjaga sekolah itu kan bisa ngeliat setan gitu. Itu kan diundang ikut juga ya, dia ikut karena kan bersihin dia gitu kan. Tapi dia bisa ya, tapi kan dia bisa gitu kan, dia pokoknya dimasukin tuh ke dalam kamar mandi gitu kan. Mau tidur atau enggak, karena semuanya nggak ada yang mau tidur gitu kan. Penjaga itu ya teriak-teriak gitu kan. Mau tidur enggak? Kalau nggak mau tidur saya buka nih semua yang di kamar mandinya itu gitu kan. Iya, itu yang masukin itu siapa? Penjaga itu kan. Dia berani banget kan, soalnya dia itu digunain sebagai jadi pocong lah. Dia kayak pocong-pocongan. Penjaga itu bukannya orang tua itu yang sering parkir security ya kalau di SMK? Ada lagi. Itu bukan. Kan gua kalau jemput tuh dulu kan ada tuh. Bukan. Yang bapaknya tak ubanan gitu. Bukan. Bukan. Itu Pak Udin. Bukan. Pak Udin. Nah, Pak Udin ngikut. Enggak lah, kan beda sekolahan. Pas itu kan dia SMP, gua kan SMK. Hanya orang SMK-nya aja. Nah, terus habis itu pada saat kayak gitu udah tuh kan, udah pada tidur. Nah, pas besok pagi kan kita main game seperti biasa, tapi tuh gua aneh gitu kan. Pas gua lagi main, ayo bikin jadi bunga 8 orang kan gitu. Pada saat gua pegangan gitu, tiba-tiba gua pingsan gitu, Mas. Pegang siapa lu? Gue pingsan tuh. Abis itu pas gue pingsan tiba-tiba banyak tuh, Mas, yang di kamar mandi tuh ketemu gue gitu, kayak bukain gua pas lagi lu pingsan gitu ya. Lu ngerasanya gitu? Iya, gue kayak berarti lu ngelihat kayak gitu ya? Iya, soalnya gue mikirnya gini, Mas, kalau gue nggak bisa ngeliat dia, emang berjujur ya, gue nggak bisa ngeliat dia, tapi sekalinya gue merem gue tahu muka dia tuh kayak gimana. Gue nggak ngerti gitu kan, tapi alhamdulillah banget gue nggak bisa ngeliat orang, Mas. Sekalipun gue ngeliat dia kayak sekilas gitu kan. Cuma nanti pas gue merem lu kelihatan tahu siapa nih yang sekilas iya, gitu ya? Gue makanya kadang gue kayak rasa gimana gitu kan. Tapi namanya orang kan kalau bisa ngeliat kan kayak gak yakin kan, karena gue ngerasa ini gue bohong kali sama diri gue, tapi itu gue ngerasa itu ada gitu kan. Dan yang bisa ngeliat itu juga tahu gitu kan. Nah, habis itu gue tidur sama orang-orang di situ kayak Jo sebut Jo astagfirullahaladzim. Itu gue dengar omongan dia tuh kayak astagfirullahaladzim, kayak gue nangis kan. Gue takut gimana gitu kan. Gue harus nolongin dia soalnya dia ngedor-ngedor gitu. Bukan ini gue nggak. Itu lama dong pingsannya itu ya? Iya lama banget dah. Lama banget. Buka aja, Mas, pintunya. Nah gue lama banget kan. Nah habis itu pas udah lama banget itu kan, akhirnya gue bangun. Terus tiba-tiba gue ke kamar mandi ke depan itu, gue langsung kayak tiba-tiba langsung kayak spontan gue kayak gini. Gue kayak langsung iya, gue langsung sujud gini, enggak sih di pintu, gue langsung sujud gini. Maafin gue ya, maafin kita semua kalau kita ada salah. Gue spontan cuy, kayak langsung dari berdiri langsung ke jedok gitu kan. Lokasi lu pas lagi pingsan sama kamar mandi itu jauh kan. Itu yang tempat si teman gue itu ditaruh buat kesurupan tuh, yang si Mawar ini nih. Nah terus habis itu gue tiba-tiba sujud gitu kayak Pak tolong bukain tuh kamar mandi. Terus pasti buka, gue kayak udah ngerasa nyaman gitu kan, gue udah gak ada lagi tempat-tempat gue. Nah tiba-tiba ya si Putri ini kan, gue tuh kita masuk seperti biasa. Pas si Putri ini kita masuk seperti biasa, si Putri ini kemasukan cuy, kemasukan pihak situ. Emang
pas dia kan kesurupan juga, pas gue lihat gila ini si Putri cantik banget, kayak bener-bener gini mas, kayak lu pasti lagi pingsan juga nih enggak lah, gua enggak pas kejadian malam itu. Kejadian malam kan, terus si Putri ini ngebelai rambutnya dia, terus gue tahu ini Putri sukanya sama si kakak Nopal, misalnya kakak si Nopal, anggaplah si Nopal, nih si Putri suka sama si kakak Nopal, lu suruh aja si kakak Nopal di depannya, bener-bener mas, si kakak pas si Putri itu suapin dong gitu, pas suapin tuh kayak, tapi gue bisa ngeliat pas ini orang cantik, bener-bener cantik banget. Tapi itu masih teman lu? Teman gue, tapi dia cantik banget. Padahal mah jelek burik ya? Enggak, padahal biasa aja orangnya, nggak cantik, biasa aja. Tapi pas jadi masuk tuh kayak cantik banget, gila nih orang kayak. Tapi lu doang yang lihat cantik? Iya. Tapi ada lagi sih kayak bilang ini cantik sih si Rahma, sebut gua malah si Putri, si Putri. Maaf tadi emang. Nah terus habis itu udah tuh tiba-tiba si Putri ini pas kita masuk, tiba-tiba tuh dia kayak didokin sama nenek di situ, kayak tuh tiba-tiba masuk ke kelas-kelas gitu, kayak siapa yang ngambil jambu di situ gitu. Terus gak taunya si Putri emang tadi nih berarti kondisi udah kesurupan berarti ya? Itu udah selama 3 hari tuh turut di situ kan. Ya, emang lu LDKS di Parung itu berapa hari? Enggak, cuman sehari 2 hari, sehari 1 malam lah. Kan udah harusnya kan panjang, karena udah kayak gitu udah nggak bisa apa-apa lagi kan. Nah itu pas pada saat malam si teman gua yang di rumah sakit yang sakit, yang Asma pulang duluan tuh ya, dibawa mas ke sini ke karena dia udah itu. Iya kan udah membaik kan. Bocah. Dan pas ngelihat aduh gua merinding coy. Apa? Nah pas si kan berarti kan takutnya si dia ini yang ini, aduh gua makin merinding banget nih. Terus akhirnya nggak mau dong, udahlah kondisi dia nggak bagus gitu kan, udahlah gitu kan, apa namanya, dia bawa pulang aja. Akhirnya tuh jam 12 malam kita hubungin tuh keluarganya dia. Nah kalau misalnya kayak gitu siapa yang nganterin? Keluarganya suruh ke Parung. Enggak, yang nganterin dari rumah sakit ke tempat itu kita kan udah baik-baik aja kan, itu kan rumah sakit desa mas. Maksudnya kayak gue udah gak ada penanganan lagi nih gitu kan. Terus nah terus itu ya udah kan, akhirnya dia langsung kakaknya dibawa pulang. Kak tolong kak, ini adanya bawa pulang aja soalnya di sini lagi itu. Akhirnya kakaknya kesini sama teman-temannya bawa pulang adiknya gitu kan. Udah selesai, terus nggak taunya dari kesalahan itu, salah, benar-benar salah banget sih. Kayak pertama kali datang itu tiba-tiba langsung rame-rame gitu kan. Terus abis itu pada nyuri-nyuri buah yang ada di situ, nyuri jambu lah. Terus abis itu ada yang kencing sembarangan lah, buang sampah sembarangan lah gitu kan. Terus abis itu apa namanya, ada yang ngerokok lah gitu-gitu. Pokoknya emang kesalahan dari kita. Dan akhirnya tuh si Putri ini ngasih tahu, lu tuh jangan lu tuh gimana sih, kenapa sih, pokoknya gue minta semua yang lu makan balikin lagi. Terus abis itu dia bilang ya gimana dong, jambunya udah gue kasih emak gue karena itu buat oleh-oleh emak gue. Kayak gila banget sih lu LDKS, lu ngapain bikin emak lu buat oleh-oleh gitu kan, kayak gak masuk akal banget kan. Terus dari situ udah tuh kan salah satu perwakilan dari OSIS gua ke tempat lokasi itu, terus minta maaf sebesar-besarnya, terus doain di sana gitu kan. Dari itu selesai sih urusannya kayak gitu. Nah dari situ tuh sekolahan gua udah kayak makin gitulah, udah tahu mistis itulah, jadi kayak makin banyak gitu kan. Banyak sih kejadian aneh di situ. Dari situ gua kayak ngerasa berarti kita harus sama-sama berjaga masing-masing sih. Padahal setelah dari acara LDKS itu ada anak kampus mas, cuma anak kampus itu biasa-biasa aja karena dia tahu sopan santun. Iya tapi karena dia tahu sopan santun. Jadi intinya menurut gua kalau misalnya lu di dalam lokasi orang lain gitu, lu bukan ini lokasi lu, ya lu jaga sopan santun. Terus ya ini bukan tempat lu jaga baik-baik, jangan sembarangan gitu segala macem. Bukan dari situ. Pokoknya setelah dari situ gue udah nggak mau lagi gitu kan urusan. Tapi pertama kali gue tahu ini kejadian ini kayak gini gitu kan, karena dulu kan gue pas semenjak SMP gue juga pernah ngalamin, cuman karena nggak separah kayak gini gue tahu kayak gini gitu sih. Gitu deh. Udah sih. Terus yang kata kejadian yang kata meninggal itu gimana? Aduh itu makin serem banget wih. Atau enggak pokoknya kalau untuk kejadian yang meninggal itu gimana ya,
karena itu cukup berat sih ceritainnya, dan gue nggak bisa untuk ceritain sekarang sih. Pokoknya pada saat yang meninggal itu gue bener-bener pokoknya bener-bener ibu-ibu bener-bener kan orang tua gue kan ibu gitu kan, ibu gue kan tahu tuh cita-cita ibu gue ya, maksudnya ibu gue nih itu apa namanya udah tuh kan bilang sama gue gitu kan, udah aja pas kejadian itu gue cerita sama gue yang pas kejadian ini nih, gue cerita bu tadi tuh aja kayak gini. Terus pada saat itu ibu langsung minta itu, mas langsung masakin air panas gitu kan pakai garam gitu kan, terus gue langsung mandi. Nah pas kejadian meninggal ini sumpah bener-bener kayak itu kejadian tuh gue ngomong sama emak gue sendiri tuh sebulan setelah kejadian, karena gue nggak bisa bayangin tuh, terus sampai rumah kan gue minta hal biasa yang sering gue lakuin habis LDKS kan, gue bilang bu masakin air dong gitu kan, terus ibu gue cuma bilang udah sana aja lu mandi sekalian lu gitu kan, cuci baju lu sekalian. Itu kayak di dalam kamar gue udah kayak nangis gimana, karena gue udah ngerasa ada yang ngikutin gue gitu kan. Nah, lu kenapa nggak cerita sama gue? Ya kan pada saat itu gue nggak ada yang gue percayain, kecuali pas itu jemput gue itu Mas Sowan. Nah Mas Sowan gue ceritain tuh semuanya sama Sowan, udahlah tuntas aja lah ya. Itu ceritanya itu pertama kalinya banget gue ngadain LDKS, tapi gue jadi bela negara di situ, masih kayak anak kecil lah, masih banyak kencur gitu kan. Nah pas itu ini paling aneh banget sih, pas gue baru sampai itu sama di daerah Jawa Barat juga, daerah Parong lah. Ini LDKS yang kedua nih. Tapi sebelumnya, benar-benar sebelumnya ini kita itu OSIS nyari LDKS mas. Ya tempat ya, lah. Tempat LDKS gitu kan. Cuman semua tempat yang kita cari ditolak. Ditolak. Sama masyarakat setempat. Bukan ditolak karena masyarakat setempat, sama kepala sekolah gua. Dan kepala sekolah lu? Iya. Kepala sekolah lu nih lu punya bisa lah dalam hal seperti itu. Nggak tahu, gue nggak ngerti gitu kan, tapi tuh kepala sekolah gue tuh nolak gitu kan. Nggak tahu kenapa ini kejadian nyata, bener-bener dengan spontan ada guru baru di sekolah gue ngasih tahu ini ada lokasi nih di sini gitu kan. Yang kejadian ini nih. Dan tiba-tiba nih tempat lokasi yang dia kasih, yang si guru baru ini kasih, diterima cuy di ACC. Gila banget gak sih, gue nyari-nyari sampai gue izin nggak masuk sekolah gitu, yang ibarat kata gue telat nih gitu kan. Pas itu gue masuk siang kan, gue sampai kayak bener-bener gue izin tuh hari itu, tapi tetap ditolak semuanya gitu kan. Terus kayak, dan tiba-tiba si guru baru ini ngasih langsung di ACC cuy, gimana coba. Dan pas itu udah tuh akhirnya kita lakuin, habis kejadian itu kita lakuin. Nah pas sampai itu hari Jumat, gue masih ingat hari Jumat itu tengah hari bolong dong kan. Dan itu setelah gue turun itu gue pingsan kan. Iya. Gue capek ya, gue pingsan. Pingsan gue capek. Pingsan capek karena kan gue naik truk kan. Truk sapi. Lo yang satu truk itu isinya lebih dari 30 orang. Gue bayangin kayak keringet lagi gila, udah keringetan. Pertama kayak halo ayah, aku kayak mulai gitulah orang-orang naik truk gitu, gimana sih gitu kan. Pas sampai tuh gue kayak aduh gila, gue capek banget, gitu, gue pingsan kan di situ. Emang nggak pakai terpal anunya? Enggak, mana ada terpal sih, bayangin coba. Anak pramuka sekali itu. Dan udah gue udah capek banget kan. Nah herannya di situ setelah gue bangun itu gue kedinginan. Dingin banget. Itu lu bangun tepat langsung di mana lu bangun? Di lokasi situ. Enggak, maksudnya lu bangun langsung kayak di tempat ruangan apa gitu? Di tempat ruangan biasa, cuman gue ditidurin pakai meja gitu sih, ada meja gitu. Terus gue tidur di situ, tiba-tiba gue kedinginan. Lu tau kan kalau lagi di di luar negeri kan keluar uap gitu ya. Dan gue keluar kayak gitu cuy. Gue keluar kayak, terus dikasih minyak kapak kayak, terus gue cuma nangis, ibu takut, gue mau pulang. Lu rasainnya gitu kan. gimana? Dingin banget. Padahal pada saat itu Jumat tengah hari bolong cuy, panasnya bukan main, apalagi di daerah Jawa Barat gitu kan, panas banget dong. Terus gue kedinginan, kayak dikasih minyak kapak, fresh care tuh kayak makin dingin, kayak terus dikasih jaket sama guru-guru gue gitu, tapi masih dingin banget tuh. Gue kayak udah gue mau pulang. Itu kejadian aneh itu pertama kali tuh kan. Berarti itu dalam pemikiran yang
tahu sih berarti bentrok masuk ke dunia baru seperti itu. Itulah. Iya. Nah terus gue udah kayak udah lah gue mau pulang gitu kan, dan abis itu gue dibacain semua, gue apa kakek gue sama siapa yang bacain gue, si guru baru itu. Dia itu pijetin gue tuh, tangan gue dipijetin gitu kan, kaki gue juga gitu kan. Di situ dan dari situ udah tuh gue membaik gitu kan, walaupun gue agak lemes gitu kan. Dan pas gue ngeliat buka tiba-tiba depan gue inian langsung banyak orang gitu kan. Terus gue udah oke, gue udah kayak aduh udah nggak baik nih, gue udah kayak ngerasa kayak gitu kan. Mana ada sih pertama kali banget gue kedinginan di ruangan seperti itu gitu kan. Itu ruangan banyak orangnya, siapa yang nungguin? Banyak, tapi yang nungguin itu teman gue, sahabat gue tuh si Fitri lah. Si Fitri. Ya tak mulai sayup-sayup kayak orang ngantuk. Lo jangan gitu loh, tuh sahabat gue batu. Nah terus habis itu dia nemenin gue gitu kan. Ya lanjut. Nah terus udah tuh kan, setelah itu gue udah bebe aja, berjalan seperti biasa, mulus berarti udah gue ngajarin biasa aja gitu kan. Dan itu gue kenal sama teman-teman gue gitu kan, segala macem gitu kan. Dan setelah itu udah tuh udah berjalan gitu kan. Nah pas malam-malam, karena mungkin mereka OSIS itu udah pada tahu kan gue bisa baca Al-Quran gitu kan, dan mereka pada manggil gue gitu kan. Udah malam kejadian ini. Malam tapi udah pada aman nih. Aman, tapi sebelum itu ada pada sakit dan terus gue ngerokin gue ngerok-ngerokin. Tapi di lagi di tempat ini lu bikin tenda apa cuma nyewa satu ruangan gede gitu gimana? Jadi tuh gue bikin bukan tenda sih, ada ruangan gitu. Ada aula. Nyewa aula berarti di sana ya. Ada aula, terus dipakai rame-rame berarti. Terus ada rumah, cuman depannya buat cowok, belakang buat cewek. Dan salah itu jarak antara aula kita sama guru itu harus naik motor, coy. Buset, harus naik motor. Jauh banget. Gak jauh sih, tapi kayak dari rumah sini ke Mahbub depan. Ya, depan dikit lah. Depan dikit lagi? Jauh dong ya? Kan makanya agak ya gitulah. Sampai Mahbub lah ya kata lah ya. Nah, terus malam tuh anak OSIS itu masukan gitu, cuma kayak gue capek kayak gitu segala macam, udah mana gendut, susah banget kan. Itu udah kerasa, udahlah bodo amat lah, suka lu mau kayak gimana kita udah ngerasa capek kan. Terus gue ngerokin teman-teman gue kan. Habis itu pada saat itu gue kenal namanya si kak ini almarhum, jangan sebut dulu kan belum itu kan. Nah dia ketemu dia, terus mau mijetin dia gitu, terus dia bilang sama gue gini, lu orang pertama kali aja yang megang kepala gue, emak gue aja nggak megang kepala gue gitu. Terus gue kayak maaf kak, cewek cowok kak maaf ya kak, maaf gitu kan. Iya kan gue pada sakit kan main kerokan gitu, cuman kalau gue nggak gitu kan, cuman gue ngerokin doang gitu kan, karena kan ya gue di situ dalam itunya lah, wakil dari tempat itu lah berkata kan. Nah terus dia bilang ntar pas pulang gue bilang sama emak gue lu megang kepala gue aja kayak gitu kan. Terus dia tuh kayak ada sebuah pertanda gitu berarti ya. Terus dia juga bilang sama gue ntar lo bakal jadi istri kedua gue. Dia bilang kayak gitu mas. Lo mau dimadu? Tapi ceweknya cantik banget pokoknya. Nah terus udah tuh kan pas malam temen gue itu emang gak nakal gitu sih, dia suka ngerokok gitu karena emang namanya orang ya emang namanya nggak bisa ngerokok kayak lu sendiri lah. Tapi kan gue udah berhenti lama. Iya tapi kan namanya orang udah kecanduan kan pasti susah lah kan. Dia tiba-tiba bisa ngerokok, ngomong sama gue, Jah, kenapa kak? Tuh ada yang kambuh tuh Jah, itunya ada yang kambuh gitu kan. Malam itu tuh. Terus gue sama yang tadi tuh ibarat kata namanya dia si Putra, sama temennya lagi si Amir lah, si Amir. Gue berdua sama dia tiba-tiba ngintilin gue, dia bilang Jaja ayo sama gue berdua gitu kan, kasihan lo sendiri. Dan dia berdua, dan salahnya gue dari dia berdua takut sama ini. Terus takut gelap. Terus di saat gue lagi ngobatin mereka, dia cuma di pojokan doang kayak begini berduaan. Terus kan pegang setter kan, dia cuma sini setter dia berdua ngintilin gue di belakang. Cepetan dia duluan gitu kayak aduh nih orang salah banget gue gituin orang gitu kan. Udah sampai situ udah mulai
Terus habis itu udah tuh gue nyembunyiin dia, kita ngobrol-ngobrol sama si guru-guru itu juga. Terus gurunya ke tempat itu tuh. Ternyata emang dia di situ. Dan terus gue disuruh tidur kan, udah tidur aja, capek kan lu, tidur gitu kan, karena gue masih kecil di situ kan. Teman-teman gue tuh dia ya umur kelas 3 kan, gue itu kelas 2 kan, yang kelas 3 lah gitu kan. Terus dia bilang udah tidur aja. Nah pada saat gue tidur, gue dengar orang cewek nangis gitu. Gitu kan. Terus gue ada orang yang kepo kan, kayak penasaran nih gitu kan, penasaran siapa sih yang nangis gitu kan. Terus gue dengerin dari bilik, dari bilik gue denger. Nah tiba-tiba gue langsung disangkal dong, disangkal sama si guru baru tuh, kayak nggak ada apa-apa aja, nggak ada apa-apa. Menyangkal, menyangkal guru gue apa sih? Kan lu tidur aja? Iya kan, gue bangun. Gue langsung kayak gini-gini, siapa sih gitu kan. Terus guru gue yang ini nyangkal gue, kayak udah tidur gitu kan. Dibilang tidur aja, tidur. Terus tapi gue penasaran siapa sih yang nangis gitu kan, siapa ya gitu kan. Abis itu udah tuh kan, besok pagi acara jalan biasa, jalan lancar gitu kan. Nah terus setelah udah berjalan lancar, udah nggak ada apa-apa tuh, tiba-tiba si guru baru ini ngadain acara pagi nih, menjelang siang lah, mau jam 10 lah, setelah acara semua rapi tuntas gitu. Tapi pada saat jurit malam itu ada jurit malam, cuman sayangnya untungnya Allah berkehendak hujan cuy. Untungnya banget. Dan pada saat itu setelah malam itu tuh, setelah hujan-hujanan kan, di situ malam itu pas jurit malam kan kita bikin lilin di setiap tempat gitu kan. Dan sebelumnya tuh udah kejadian mistis gitu cuy, lilin kita mati semuanya. Ada angin kan, hujan ya. Iya tapi kan sebelumnya kan namanya lilin kan pasti kan dipakai gelas gitu mas. Terus tiba-tiba mati. Itu dalam yang ruangan gede itu? Enggak, di luar kan, jauh lah tempatnya jauh. Terus temen gue itu salah satu osisnya bilang, kayaknya nggak bagus sih tempat nih, ntar pakai ada yang kesasar nih, gue yakin dia udah pernah ngerasa gitu. Dan alhamdulillah banget coy, hujan makin hujan deras. Tapi dan dulu deh guys. Kenapa guys? Oh ya, saya tahu guys. Oke guys, mungkin untuk malam ini dilanjut besok ya. Ini sih gue sih nggak apa-apa, tapi buat adik gue sendiri, gue tau lah dia. Oke, untuk ke depan. Oke, jangan lupa like and subscribe guys. Ini pertama kali podcast gua di malam Jumat ini. Dan semoga subscriberku banyak. Dan ini ya real, cerita nyata, nggak gue bikin-bikin. Oke, jadi sekian dari gua. Terima kasih. Jangan lupa nanti abis ini gue bakal upload lagi video yang berikutnya. Gue bakal ngerekamnya siang di outdoor nanti. Oke, see you, bye bye.